Itulah dunia. Dulu itu, kalau orang takut, zaman Pak Harto itu, rumahnya ditulisi keluarga ABRI. Bener nggak? Ya. Kalau iya stiker, kalau nggak ada keluarga ABRI ya paling tidak tetangga ABRI. Tanjir, tetangga jenderal. Begitu. Tapi demikianlah dunia ini berputar. Sekarang selama 16 tahun posisi militer ini belum dioptimalkan fungsinya. Itu juga masalah nanti di belakang hari. Jadi perlu ada proporsionalisasi potensi-potensi yang ada di sebuah negara. Nah, akhirnya jadi presiden. Nah, setelah jadi presiden, saya itu tanya, Gus, untuk apa bikin partai? Kan tempo hari kita sepakat 84 khitoh keluar dari partai. Sekarang kok mau bikin gimana? Gini Pak Sim, jangan rame-rame. Ini negara ini mau kalah ini. Akan diganti reformasi yang sipil dan itu pilarnya nanti partai. Nah, kalau kita tidak ada di situ, kita tidak terwakili. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan khitoh? Ya sendiri-sendiri. Yang partai boleh orang NU tapi pakai mindset partai. Yang di NU tetap pakai mindset NU tadi. Bener itu saya bilang gitu. Iya. Nah sekarang gini aja, Gus Dur milih mana? Gini Pak Sim, saya akan mimpin partai karena saya mau jadi presiden. Lalu saya bagian apa? NU saja sampai ini. Maka akhirnya janjian. Ya sudah, saya tidak akan masuk jadi pengurus PKB. Tapi sampean juga tidak usah masuk jadi pengurus NU. Salaman. Nah, mulai itu karena beliau jadi presiden yang ngerubung kan banyak. Ini sudah ganti orang sudah. Saya sudah lillahi ta'ala aja. Jalan garang ketemu sudah. Gitu. Karena kalau ketemu Gus Dur ketika itu sudah tidak ngomong NU, nggak ngomong PKB, ngomong proyek aja di mana-mana. Sebagai mestinya seorang penguasa. Nah, jadi posisi NU ini banyak sekali yang dibangun oleh Gus Dur. Tapi tidak semua. Ketika Gus Dur akan jadi presiden, beliau tidak hanya mempunyai pemikiran, tapi mempunyai strategi untuk jadi presiden itu. Nah, seorang yang ingin jadi presiden, dia harus mempunyai jaringan internasional yang luar biasa kuatnya. Nah, jaringan internasional itu sebetulnya itu masalah strategis dan masalah taktis, bukan masalah pemikiran. Jadi kalau kemudian ikut yayasan Simon Peres, saya suruh ngantarkan ke Vatikan, nggak tahu berapa kali, udah lupa. Itu semuanya strategi. Nah, anak-anak yang Gus Durian ini nggak bisa membedakan karena nggak bareng. Dikiranya itu juga ajarannya Gus Dur. Nah, hebatnya Gus Durian ini lebih Gus Dur dari Gus Durnya sendiri. Enggak, yang itu mainan aja sama dia gini, mainan aja. Nah, di samping karena humanitasnya, banyak orang lain yang menulis tentang Gus Dur. Nah, menulis tentang Gus Dur itu ada tulisan biasa, ada tulisan yang bersifat ajaran. Lalu tulisan orang lain itu yang belum tentu cocok dengan pemikiran Gus Dur, dianggap inilah Gus Dur, inilah Islam yang benar. Padahal ditulis oleh orang yang belum mengerti Islam. Nah, ini semua harus dipilah kan gitu. Harus dipilah. Tetapi yang terang, humanitas, filosofis, etis, ini menjadi pijakan Gus Dur melebihi pemikiran legal formal. Misalnya contohnya gini, Pak Sim, orang zakat itu kan maksudnya kan semua biar dapat rezeki lumayan. Ya. Nah kalau semua sudah dapat lumayan, masa perlu zakat lagi? Kan jarang orang berpikir begitu. Nah sekarang ini orang ribut zakat tapi miskin semua. Sehingga waktu ada seminar tentang zakat, yang datang itu penerima zakat semua. Mustahik semua, tidak ada muzakinya. Nah kan lebih baik loncat ke sana daripada kita ribut tentang formulasi. Nah ini benar, kalau ini memang pemikiran Gus Dur. Misalnya politik yang penting kan amanat.
Perkara nama, perkara ini, perkara itu kan soal lain. Kenapa menyakiti rebut dengan orang lain hanya karena format-format. Nah, ini ada beberapa hal yang saya catat tentang Gus Dur ini. Kemudian Gus Dur tahun 99 jadi presiden, tapi kemudian karena Gus Dur mempunyai prinsip, ya seperti di NU tadi itu, mempunyai prinsip yang tidak gampang diterima oleh pemikiran para politisi, maka jadi problem di situ. Nah, kalau di NU ini sungkan sama Gus Dur karena Gus Dur itu cucunya pendiri NU. Bareng di politik ini tidak ada sungkannya sama Gus Dur. Karena ini masalah kekuasaan. Maka terjadilah pemakzulan itu tadi. Nah, di samping ada apa ya? Ada penjerumusan ya. Sehingga beliau mengeluarkan dekrit. Nah, justru karena dekrit itu lalu jadi alasan untuk jatuh. Nah, sehingga disinilah pentingnya seorang pemimpin itu pada lingkungan. Siapa yang membantunya? Karena jatuh atau martabat pemimpin itu mesti akan bermula dari pembantu dekatnya. Tidak mungkin orang jauh akan menjerumuskan, kan nggak nyampe tangannya. Kan yang deket-deket ini. Yang sulit dibedakan mana ngerangkul dan mana meeting. Kalau di Singseti kan meeting. Nah, kemudian ganti reformasi. Ganti reformasi itu yang menjadi problem sekaligus juga prestasi adalah amandemen. Amandemen ini ada dua alternatif ketika itu. Indonesia ini milih mana? Demokrasi apa welfare? Kalau Malaysia, Singapura memilih welfare. Karena dengan kesejahteraan demokrasi akan tumbuh. Indonesia memilih demokrasi. Kenapa? Terlalu lama ditekan itu loh, 30 tahun itu. Kan kepingin dia bebas sebebas-bebasnya. Akhirnya memilih demokrasi, bukan welfare. Pada proses reformasi ini tadi. Nah, ketika ini dimulai, ternyata arus demokrasi itu melampaui kemampuan pemikiran demokrasi rakyat awam ini. Jadi ada overdosis di situ, sehingga di dalam Undang-Undang Dasar banyak titik-titik yang asalnya menjamin yang asalnya menjamin kemerataan, menjamin kontrol dan sebagainya menjadi hilang. Gampangnya, kalau zaman Pak Harto itu ruangan Indonesia terlalu pengap karena semuanya tertutup. Nah, reformasi semuanya dibuka jendela sehingga masuk angin. Angin dari luar yang datang secara komprehensif tidak cukup kuat diterima oleh perkembangan Indonesia yang masih di dalam underdeveloped countries. Nah, disinilah maka di bawah Undang-Undang Dasar yang misalnya pasal 33 tentang ekonomi, tentang ini bocor, banyak yang bocor, maka pada tingkat undang-undang kebocoran itu menjadi meluas. Pada tingkat aturan perundangan yang lebih bawah lagi, dia akan menjadi meluas lagi. Belum lagi kebiasaan penyelenggara negara yang kadang-kadang karena putarannya yang terlalu pendek, maka dia akan memanfaatkan waktu pendek itu untuk mengembalikan ongkos-ongkos ketika dia mau menjabat atau untuk menjabat kembali. Maka produktivitas ini menjadi milik pengusaha, bukan milik negara. Nah, ini semua problem. Sehingga karena ini sudah berjalan selama 16 tahun, TNI juga belum optimal difungsikan, lebih banyak diberikan kepada polisi, kemudian partai-partai itu rekrutmennya juga tidak ada standarisasi. Padahal mereka lah yang mengisi parlemen. Parlemen itu pekerjaannya menguji orang, padahal dia sendiri masuk tidak pakai ujian. Fit and proper test terus kerjaannya, tapi dia sendiri tidak pernah masuk dengan fit and proper test. Proses masuknya cukup dengan manuver-manuver dan sebagainya, bukan pada standarisasi loyalitas, ideologi dan sebagainya. Nah, ini kemudian terjadilah hal-hal seperti sekarang ini. Nah, karena terjadi seperti sekarang ini, banyak yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar
45 supaya United itu bisa dibentuk dalam diversity. Sekarang itu diversity in diversity. Bukan United of diversity. Jadi bineka-bineka, jika lagi bineka tunggal ika. Padahal yang sulit kan tunggal ikanya ini. Dalam format apa tunggal ika bisa disatukan? Nah, ini problem-problem yang ada pada kita. Dalam kondisi seperti ini, maka ada dua arus besar yang masuk di Indonesia. Arus radikalisme plus terorisme kanan yang berwatak agama. Dan masuk liberalisasi, baik liberalisasi pemikiran, liberalisasi agama, liberalisasi hukum, liberalisasi ekonomi, liberalisasi budaya yang masuk secara bersama-sama dan ini berhadapan-hadapan. Nah, ketika berhadapan-hadapan, maka kemudian silih berganti mencari peluang. Misalnya, sekarang di dunia ini tidak lagi bipolar, tetapi sudah monopolar. Dulu Barat dengan Timur sendiri-sendiri. Sekarang Barat dan Timur sama-sama cari rezeki, gitu kira-kira. Gampangnya omongan kan gitu. Jadi dulu Timur dan Barat sendiri-sendiri mengerek bendera ideologi kapitalisme, komunisme. Sekarang komunisme sak kapitalismenya cari rezeki bersama-sama. Nah, yang menjadi sasaran adalah daerah khatulistiwa yang memang menyimpan energi itu, termasuk di dalamnya Indonesia. Maka antara ideologi liberal dengan ekonomi liberal dengan hukum yang liberal ini masuk secara seragam. Saya akan mengambil contoh bagaimana seorang bisa menguasai di Indonesia 2 juta hektar satu orang tanah. Sementara bapak-bapak yang dari Monas nanti pulang ke Jakarta cari 1 kapling tidak ketemu. Untuk rumah saja. Nah, sekarang liberalisasi hukum. Hukum dalam kondisi kekuatan ekonomi yang begitu berat dan kekuatan kekuasaan, maka hukum ketika terhimpit oleh keduanya, maka hukum menjadi tidak jelas eksistensi. Ini sudah kita bisa lihat. Sehingga rakyat ini sulit mencari keadilan, karena untuk keadilan dia harus membayar pengacara. Rakyat mana yang kuat membayar pengacara? Nah, sementara hukum menjadi haknya kaum elit yang berduit, tidak lagi orang-orang terlindungi secara baik. Politik misalnya, sama. Jadi politik itu mestinya ada standarisasi, 1, kompetensi, 2, loyalitas, integritas, dan sebagainya. Ini tidak terjadi. Sehingga arus yang masuk di parlemen itu heterogen. Padahal disitulah yang membuat undang-undang. Sementara presiden dituntut terus untuk begini-begini, padahal kemampuan presiden tidak full seperti dulu pada waktu Undang-Undang Dasar 45. Semua mintanya kan ke presiden, padahal undang-undangnya ada di parlemen. Nanti di sini undang-undang di parlemen masih diuji di MK. Sehingga masalah-masalah sistemik seperti ini menyulitkan. Inilah, maka ketika dua kekuatan itu bentur, maka kalau ada pemicu sedikit, terjadi sebuah gejolak. Nah, di sini diperlukan selain ketegasan, pemimpin adalah kearifan di dalam menjaga Indonesia tetap tidak ke kiri dan ke kanan, tapi kepada Pancasila yang benar-benar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.